sekalian, rasa sambung kepada Allah, Al-Quran mengatakan bahwa di dalam tafsir fi Al-Quran disebutkan as-salatu bima'na silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Rasa sambung, bagaimana kita rasa sambung kepada Allah bisa terjadi sementara kita tidak tahu di mana Allah, bentuknya seperti apa, sehingga membayangkan pun tidak. Bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu yang tidak bisa digambarkan sesuatu, sehingga inilah yang kita pikirkan selama ini. Kita bingung bagaimana kita bisa dapat respon Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita merasa tidak disambung oleh Allah. Kalau kita perhatikan sebuah benda, kalau sebuah benda seperti matahari, planet-planet seperti bumi, bintang dan seterusnya, Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak mengikuti takdir, kehendak, kemauan Allah. Suatu benda bergerak bukan bergerak sendiri, tapi bersambung mengikuti kehendak Allah. Sehingga Allah mengatakan fa'auha rabbuka ilas sama'i wal ard. Allah mewahyukan kepada langit dan bumi. Artinya langit dan bumi mengikuti gerak kemauan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengibaratkan sama dengan hidung kita, nafas kita. Nafas kita bergerak bukan dari pikiran kita, bukan kemauan kita. Tetapi rasa nafas kita ini ketika bergerak, ketika kita tahan, ada satu kehendak yang di luar pikiran kita. Perhatikan ketika Anda menahan nafas Anda. Beberapa menit saja pastilah Anda tidak akan kuat. Tapi apa? Ada satu gerakan yang bukan kehendak kita. Itulah nafas kita telah bersambung dengan Allah. Tanpa sambungan Allah, tanpa kehendak Allah, nafas kita tidak bersambung. Nah, bagaimana juga ketika Allah mengajarkan seorang bayi ketika dia menyusu kepada ibu. Bagaimana ia bisa merasakan, bagaimana bisa menghisap susu ibu. Sementara ayah dan ibunya tidak pernah mengajarkan menghisap susu itu. Nah, inilah dikatakan sebuah pengertian yang mengalir terhadap anak kita. Sebuah pengertian juga mengalir terhadap lebah. Fa'auha rabbuka ilan nahli. Allah mewahyukan kepada lebah itu bagaimana dia bisa membuat sarangnya secara indah, berbentuk heksagonal, dengan bahan-bahan barangkali dari bahan-bahan sebuah kayu yang dilumat-lumat dan dikasih air liurnya sehingga menjadi pulp atau sebuah bubur kertas sehingga terbentuklah sebuah rumah yang sangat indah. Apa yang dilakukan? Orang mengatakan insting atau naluri. Apa itu naluri? Sebuah pengertian yang bisa difahami oleh binatang yang berupa bukan suara, bukan tulisan, bukan huruf. La sautun wala harfun. Seorang anak kecil ketika menghisap susu ibu, maka dia bisa hanya faham. Dia tidak tahu namanya tapi paham bagaimana dia menghisap. Tanpa kata-kata, tanpa suara, dan ibu pun tidak pernah mengajarkan itu. Nah, bagaimana Allah menyambungkan diri kepada hamba yang menghubunginya, kita masih belum tahu bagaimana bisa mendapatkan itu. Saya ambil contoh ketika Anda tidak mampu berkata-kata kepada anak kita dan anak kita tidak mampu menangkap apa kata-kata kita. Apa yang dirasakan tanpa disadari, Anda diam, hanya memeluknya erat, lalu menghubungkan perasaan Anda yang dikatakan ada sambung apa? Silaturahmi, sambung rasa sayang. Rasa sayang bukan kata-kata, ternyata rasa sayang sebuah perasaan yang bukan kata-kata, suatu kesenangan, kecintaan yang bukan kata-kata, tapi Anda merasakan menyambung kepada putri kita, ada putra kita, seorang bayi yang Anda cintai. Anak bayi kenapa bisa paham sang ibu bisa menyalurkan rasa tenangnya, rasa bahagianya, rasa cintanya. Ia tidak bisa mengatakan, nak, aku cinta kamu, nak, aku sayang kamu. Tapi apa? Seorang anak yang masih bayi merasakan bagaimana tenang itu mengalir dalam dada anak kita. Itu dikatakan bagaimana juga kita bisa mengalirkan rasa sayang kepada binatang. Seekor kucing misalkan. Kita tidak bisa berkata-kata kepada kucing dan kucing pun tidak bisa berkata-kata kepada kita. Dengan kesadaran itulah sehingga kita tidak berkata-kata. Tetapi apa? Kita pegang, kita elus, lalu kita gendong dan kita merasakan kenyamanan dengan kebahagiaan. Kucing pun sama, ketika kita elus, sang kucing ekspresinya merasakan kenyamanan dan ketenangan. Dia tidak berkata-kata, apakah ini namanya, tapi dia merasakan ketenangan yang luar biasa, kenyamanan luar biasa. Apa yang dirasakan? Sebuah aliran silatun ar-rahim, silatun nyambung, rasa sayang ditembuskan. Rasa sayang ini bisa nembus tembok yang sangat kekar. Serasa sambung ini bisa nyampe ke tempat yang sangat jauh di langit yang tak terbatas. Itu yang dikatakan, bagaimana Allah nyambung sama saya, hampir sama suasana yang tak rasakan oleh kita. Allah mengatakan, bagaimana Allah nyambung kepada kita? Ketika saya nyambung kepada Allah, fadhkuruni alkurukum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Apa yang dirasakan ketika Allah ingat sama saya?
adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah mengatakan, kalau engkau nyambung sama aku, maka kau rasakan ada daya turun mengalir ke dalam dadamu, sebuah ketenangan yang Anda rasakan suatu kekuatan. Apa? Penambahan rasa iman, penambahan rasa cinta. Liyazdadu, untuk menambahkan, terakumulasi rasa iman yang terus menerus. Ternyata iman pun diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipikir tapi turun. Ternyata Allah juga mengatakan cinta pun diturunkan, given. Rasa bahagia juga given, rasa sambung juga given. Allah menghubungi kita. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah mengatakan, cinta itu tidak Anda bisa ciptakan, tetapi given. Dia turun. Habbaba, arti habbaba itu diturunkan. Rasa cinta itu mengalir, bukan sebuah kata-kata, tapi aku tahu ini cinta, ini takwa, ini iman. Sehingga ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah beriman. Belum, katakan ya Muhammad. Qalatil a'rab amanna, kullam tu'minu walakin kulu aslamna, walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Katakan Muhammad, belum, bahwa iman itu bukan berasal dari secara fisik, tapi iman itu habbaba, diturunkan sebuah cinta mengalir dalam hatimu. Sehingga Arab Badui dikatakan, kau belum beriman karena iman turunnya ke dalam hatimu, bukan sama fisikmu, bukan pikiranmu. Yang dikatakan turun iman itu berupa bukan suara, bukan huruf, tapi Anda tahu Anda beriman atau tidak beriman. Rasa tenang pun mengalir. Aku tahu bahwa aku tenang atau tidak tenang. Aku pun tahu hatiku munafik atau tidak munafik. Sehingga Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Seorang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan itu. Kemudian sesungguhnya orang munafik ketika berdiri sholat, perasaannya di sini enggan berdiri. Dan zikirnya hanya sedikit. Rasanya cuma hanya ingin diperhatikan orang lain. Ria. Itu yang terjadi. Apa? Rasa munafik itu, kita tahu ini munafik. Hipokrit. Tapi kita tahu tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Tidak ada kata-katanya. Dan di sini kita tahu bahwa munafik atau apa. Kemudian kita tahu di sini senang atau rindu. Kita tahu kita cinta atau tidak cinta. Ternyata cinta itu, artikulasi cinta, aku cinta kamu, I love you, ana uhibbuki, ini artikulasi. Yang sebenarnya adalah translate dari bahasa yang bukan tulisan, bukan huruf. Jamaah sekalian, rasa sambung ini bisa difahami oleh lebah, sehingga dia bisa menciptakan rumahnya. Pun bumi mempunyai rasa sambung kepada Allah, sehingga ia bekerja ngikutin kehendak Allah. Nafas saya, jantung saya, semua tersambung oleh kehendak dan keinginan Allah. Pun Allah juga menyambungkan dirinya kepada hati orang mukmin, lunak dan tenang. Sehingga ketika kita menyebut nama Allah, Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Andalah yang tahu bahwa Anda tenang atau tidak. Andalah yang tahu, yang mengatakan hati Anda gelisah atau tidak gelisah. Andalah yang tahu bahwa di sini ada rindu atau tidak rindu. Andalah yang tahu Anda takwa atau tidak takwa. Dan Andalah yang tahu Anda takut, was-was, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seorang mukmin itu tidak pernah ada rasa takut dan khawatir dalam hatinya. Semua di sini adalah sifat-sifat ini ada di sini. Baik dan buruk ada dalam hati kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, kepada jiwa itu diturunkan ilham kejahatan dan ilham ketakwaan. Berupa apa? Berupa ilham, alhamaha. Alhama itu apa? Di dalam tafsir-tafsir sebutkan ilham itu adalah sebuah pengertian yang disusupkan ke dalam hati seseorang secara penuh dan utuh. Dan dia mengerti tanpa kata-kata, tapi faham apa yang dirasakan. Rasa senang, rasa cinta pun bukan kata-kata. Nah, inilah yang terjadi. Di saat kita nyambung sama Allah,
pastilah Anda faham nyambung atau tidak nyambung. Ketika engkau mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman, respon Allah Anda bisa rasakan, kata Allah, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika engkau nyambung kepadaku, kata Allah, kuturunkan sebuah tenang mengalir dan Anda rasakan mengalir itu. Dan rasakan sampai menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Anda punya fasilitas untuk memahami apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita juga bisa merasakan bagaimana Allah tidak suka sama saya. Sehingga rasa gelisah, rasa ketakutan dan seterusnya terjadi dalam diri kita ini. Nah, ternyata semua ada di dalam hati kita. Pun ketakwaan, cinta, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan. Ini katakan bahwa betapa Allah juga selalu terus-menerus memberikan daya ilham dalam kita atau di dalam langit dan bumi maupun kepada lebah. Sehingga kita bisa, ternyata kita bisa sambung kepada Allah dengan sangat mengerti. Pun ketika Anda rasakan, di saat Allah mengatakan kalau engkau rasa hatinya mukmin, timbul rasa iman masuk yang diturunkan, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Apa yang dirasakan? Cirinya adalah ketika hidayah itu dibuka sama Allah, sehingga dadanya terasa, dada kita meluas, dada kita lega. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Apakah sama orang yang dibukakan dadanya dan kulapangkan dadanya, setelah keluaskan dadanya, apa yang terjadi ketika disebut nama Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan. Ketika daya itu turun ke dalam dada ini, orang mukmin ini cirinya adalah ketika disebut nama Allah tergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia akan semakin bertambah menangisnya. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatu rahman kharru sujada wa bukiya. Anda bisa rasakan ketika Allah membuka dada kita, Allah membuka hati kita, ketika disebut yang Maha Rahman, pasti dia lunglai hatinya. Ketika hati lunglai, pastilah kharru sujada wa bukiya. Dia akan jatuh tersungkur lalu menangis. Ini Allah mengatakan ketika ciri orang mukmin itu diturunkan rasa imannya, ketika disebut namanya saja, pastilah dia akan mampu menyebut namanya, sehingga dia akan jatuh lunglai, kharra yakhiru, jatuh tersungkur lalu menangis. Apa yang dirasakan lagi? Aku merasakan ketika disebut nama Allah, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ketika aku sebut nama Allah, rasanya seperti rindu pada ayah. Seperti suasana yang aku gak kuat. Sehingga kerinduan itu menambah, merasuk ke dalam dadaku. Au asyadda dzikra. Bahkan lebih itu. Adalah yang tahu bagaimana merasakan kerinduan itu. Bukan rekayasa pikiran kita. Para jamaah sekalian, ketika Allah membuka hidayah, ternyata hidayah itu bisa kita rasakan. Selama ini kita bingung, di mana hidayah itu? Dikira hidayah itu di pikiran kita. Tidak. Tetapi di dada kita. Anda bisa rasakan ketika hidayah itu dibuka. Apabila ku ingini orang itu, yuridillahi ayyahdiyahu yasrah. Ketika ku ingini hati hambaku untuk kubuka hidayah, prosesnya adalah dadanya kulapangkan, dadanya keluaskan. Sehingga apa yang terasa keluasan? Orang yang hatinya luas, hatinya lapang, muncullah apa? Kelembutan, ketakwaan, kecintaan, dan kenyamanan ketika beribadah, dan kehusyuan muncul. Apa yang terjadi? Karena fahuwa ala nurim mir rabbih, berupa cahaya menyusup ke dalam dada kita. Ketika dadaku sempitkan, apa yang dirasakan? Seolah-olah dadanya ku angkat, ku tarik sampai ke ruang angkasa, sesak rasanya, sehingga seperti kehabisan nafas. Maka disinilah timbul dada yang sempit, munculnya rasa marah, rasa emosi, gelisah, dan seterusnya. Berarti disesatkan dan dibuka hidayah,
bisa kita rasakan. Sehingga Anda hari ini mencoba ketika engkau berzikir mendatangi Allah, apa yang diturunkan kepada Anda? Rasanya Anda bisa tahu bahwa dadaku diluaskan atau tidak luaskan. Ketika Anda gelisah, pastilah dada Anda disempitkan oleh Allah. Yas'adu fis sama, seperti sesak, seperti diangkat ke angkasa. Apa yang terjadi? Itulah sehingga kegelisahan muncul dan seterusnya. Bagaimana orang sesak dadanya, sempit dadanya akan bisa sholat khusyuk? Tidak mungkin. Bagaimana Al-Quran bisa tembus ke dadanya sementara dadanya sempit sehingga getaran Qur'ani, getaran uluhiyah, getaran sinar ilahi tidak akan mampu mengguncangkan dadanya. Tidak mampu. Kadang-kadang kita tidak nyangka, tidak tahu bahwa disebut nama Allah tidak bergetar. Perlu bertanyakan, ada apa sebenarnya dada kita? Apakah kita sedang membatu? Qassat qulubuhum, membatu hatinya dan tidak mau ingat kepada Allah. Kalau engkau ingat pada Allah, Allah mengatakan proses pertama adalah dadanya terguncang, merinding. Kenapa merinding? Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Pertama kali adalah ketika hati senang, ketika hati tergetar ketika sebenarnya Allah. Maka respon kepada otak. Otak kita berosilasi atas respon hati kita yang rindu, yang tergetar. Maka otak kita berosilasi dan bergetar. Ketika bergetar otak kita, maka seluruh tubuh kita merinding. Semua syaraf-syaraf kita merinding, bahkan menggigil. Sebagaimana Rasulullah pernah menggigil ketika menyebut nama Allah ketika pertama kali wahyu itu turun. Dan ternyata bisa difahami ketika Anda sedih, ketika Anda takut dadanya, otak pun merespon, berosilasi sehingga tubuh kita merinding bergetar. Merinding bergetar ini akibat osilasi otak. Karena seluruhnya neuron-neuron kita, syaraf-syaraf kita, jantung kita adalah dikendalikan oleh otak. Otak dikendalikan oleh perasaan kita. Perasaan sedih yang luar biasa akan direspon oleh otak dan otak kita akan berosilasi. Osilasi otak itu akan berautogenik. Autogenik itu bergetar sendiri, merinding sendiri. Sehingga kadang-kadang jantung kita berdebar. Atau ketika disebut nama Allah, hati kita tenang. Ketika tenang, respon otak kita akan tenang, maka tubuh kita akan tenang. Allah mengatakan, talinu juluduhum wa qulubuhum. Ketika hati Anda tunduk kepada Allah, otak kita akan tunduk dan menggerakkan tubuh kita seluruhnya akan tunduk. Ketika hati kita khusyuk, respon otak kita akan mengendalikan otot-otot kita, tulang-tulang kita, dan jantung kita menjadi tunduk dan tenang. Itulah kira-kira pertama kali yang kita rasakan adalah dibuka Allah, hati kita akan dilegakan dada kita. Sehingga kita menjadi nyaman, rileks, tenang, dan selalu Allah menuntun kita hati kita. Karena hati kita akan selalu tergetar terus, tergetar terus. Kenapa tergetar terus? Karena Allah menghubungi kita terus menerus. Demikian. Sungguh bahagia hatiku kini, Kau turunkan rahmat, hapuskan dosa tanpa silang. Mari kita mempraktekkan silatun. Silatun itu hadir datang kepada Tuhan. Di sini ialah satu, ialah senang, timbulkan rasa senang. Dari senang itu ada kesungguhan. Dari sungguh itu ada kehusyuan. Dari kehusyuan itu dihayati, di situ ada pelajaran, ada petunjuk, ada ilmu. Pertama adalah kita rilekkan dulu. Rilek sehingga semua otak, hati, dan tubuh rilek. Rilek itu adalah alami. Sehingga menjadi kepatuhan kepada Tuhan. Kemudian sadarkan, saya percaya Allah, saya yakin Allah. Kemudian hati tundukkan kepada Allah. Panggil Tuhan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah. Terus sekarang kita syahadat di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang perjalanan itulah yang kita lakukan. Suara kita tutup, tetapi ini masih berjalan. Allah tetap berjalan. Untuk para pelajar, supaya hafal jalan itu turunkan lagi. Kemudian kembali, kita naikkan kembali. Ya Allah, datang silatun kepada Allah. Ya Allah. Bisa diulang lagi turun, sehingga hafal jalan itu. Kembali naik. Ya Allah. Ya Allah. Terus kita ikuti, timbulkan rasa senang, kesubuhan. Setelah itu kembalikan semua anasir tubuh. Pikiran, hati, semua wujud kita kembalikan kepada Tuhan. Ya Allah. Nanti ada respon dari Tuhan, ada tuntunan. Kadang-kadang berubah sendiri, ucapan Allah akan berubah menjadi hu. Jadi tanpa program otak, tetapi adalah tuntunan dari Tuhan. Kalau sudah seperti itu, terus kita bertasbih kepada Allah, berikan kepada Allah. Subhanallah. Berikan kepada Tuhan. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Kemudian kita agungkan. Allah kita adalah Allah Tuhan semesta alam. Jadi perasaan kita adalah Tuhan semesta alam. Bukan hanya Tuhan manusia. Kita berikan kepada Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita puji. Alhamdulillah. 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 Kita berikan kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita buka mata itu. Posisi kita kembali seperti biasa, tetapi tetap dalam keadaan silatun kepada Tuhan. Jadi orang kalau tadi itu adalah merupakan latihan patrap. Tapi patrap itu ada dalam kehidupan. Surat An-Nisa 103, setelah kamu sholat, hendaklah baik berdiri, duduk berbaring, selalulah ingat kepada Allah. Jadi dalam kehidupan, berjalan, duduk, berbaring, selalu ingat kepada Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.